Nah, naratornya kurang. Kurang bullshitter. Ya, bullshitter yang bisa nge-backup bullshitnya. Oke. Ya kan? Oke, that's good. Nah, ini gue mau That's a good ramu statement. nih. Inilah Endgame. Teman-teman, hari ini kita kedatangan teman dekat saya, Wowi Mardigu, yang sudah nggak perlu introduksi lagi karena videonya udah keren dan terkenal banget dan populer. Banyak lagi. Dia juga udah nulis banyak buku. Semoga bisa dinikmati. Bro, Siap. thank you bisa datang. Pleasure. Dan Senang bisa di sini. gue mau ngobrol sedikit mengenai masa kecil lo. Oke. Lo 1 tahun di bawah gue, Siap. lahir tahun 1964, Siap. terus belajar sempet di San Francisco. Siap. Lucunya lo belajar Criminal Minds. Betul. Itu kenapa? Karena lo mau jadi kriminal atau lo mau ngerti mengenai kriminal atau apa? Jadi gue ini come from Deso, Kamso, Siap, Madiun. Madiun. Oke. Jadi bokap adalah pensiunan angkatan udara, pangkatnya kapten. Oke. Jadi bercita-cita sekolah ke Amerika itu nggak mungkin. Nah, karena bokap dulu pindah-pindah ke Palembang 6 tahun, Balikpapan pindah tahun, itu pindah-pindah lah, namanya juga pangkat rendah ya gitu ya. Dari kecil. Pangkatnya apa? Kapten pensiun. Kapten. Wow. Pensiunnya kapten. Jadi Oke. bukan Oke. ini ya. Nah, waktu kecil entah bagaimana lihat guntingan koran tuh rumahnya Trump sekarang nih, White House. Gue gunting. Oke. Gue gunting taruh di kantong. Nah, selagi kecil tuh kan main gundu, kelereng. Gundu, oke. Zaman ini Oke. nggak Dulu zaman lo jago main kelereng? nggak juga. Oke. Pakai 1 tangan atau 2 tangan? Dua. Oke. Gue juga 2. Jadi pas main kan, kalau main pot tuh kan kalau main 3-3 keluar gitu ya. Pas keluarin ini jatuh itunya. Apa namanya? Gambarnya. Oke. Ini di Palembang nih. Jadi baca Palembang sedikit gitu ya. Terus teman-teman nanya, apa nih? Bilang gitu. Bilang, aku nak sekolah di sana. Mama no, dusun gitu ya. Gimana caranya? Ini orang dusun kita gitu. Rumah kita aja masih alas tanah gitu kan. Ya udah, sambil dengan nggak tahu ini saya taruh lagi gitu. Pindah Balikpapan kelas 5 SD sampai SMA saya di sana. Oke. SMP tepat. Oh, jadi bokap dipindah-pindahin? Pindah-pindah. Oke. Itu juga sama. Ini apa nih? Saya mau sekolah di sana. Nggak mungkin lah gitu ya gitu. Nah, waktu tahun 84-85 itu kan zamannya Pak Habibie nyekolahin anak-anak luar negeri yang pinter-pinter gitu ya. Iya, Eropa, Amerika, semua ya. dikirim. Nah, kita pengennya ke Amerika. Jadi kita bawa proposal ke Amerika. Itu kan the best student yang 9, 10 ijazahnya gitu kan. Pak Habibie dikirim. Tapi nilai gue cuma 6. 1 8-nya agama. anak NU 1 agama. Terus hari pengumuman nggak keluar nama kita. Tapi entah gimana di sini tuh kayak nggak berubah gitu. Gimana ya? 3 hari kemudian ada surat dari Dekdikbud suruh ke kantor Dekdikbud. Di kantor itu ada 1 anak pakai putih abu-abu. Terus saya bilang, ya duduk sini, ada 2 orang duduk di sana gitu. Saya duduk samping si salaman gitu ya. Lu dipanggil juga? Iya gitu. Gak lama ada orang bawa dokumen. Datang sana dia bilang, ini 2 anak. Dia banting tuh. Bah, lu kurang ajar lu berdua ya. Gara-gara lu mau sekolah ke Amerika, lu mikir dong. Matematik 6, bahasa Inggris jelek segala macam. Lu mikir mau sekolah ke Amerika, katanya. Lu ngomel sekitar 15 menit dalam hati gue. Ini ada masalah sama bininya pasti gitu. Kita nggak kenal gitu. Singkat cerita dia bawa itu meja, dia bilang, lu berdua berangkat ke Amerika. Kita kaget. Gitu bilang. Setelah dimaki-maki, disuruh berangkat. Lu berangkat ke Amerika. Terus, lu jangan bangga dulu ya. Lu tahu, ada 6 tempat ke Amerika yang daftar cuma lu berdua. Jadi ini bukan karena pinter nih kita berangkatnya. Karena ada kuota. Karena ada kuota. Nah, karena nggak kepake lagi kuotanya. Karena gitu kita nggak bisa milih. Oke. Bachelor kita adalah. Tunggu dulu, ini beasiswa dari pemerintah? Nah, nanti dijelasin itu. Oke. Satu chapter lagi tuh. Sorry. Motong gue. Oke, terus. Jadi waktu kita sekolah di sana kita nggak bisa pilih. Jadi bachelornya adalah Applied Psychology in Business. Jadi Applied Psychology in Business itu seperti misalnya kayak kenapa kopi di Starbucks harganya 50.000 tapi orang ngantri di Starbucks gitu ya. Apakah karena kopinya paling enak? Nggak juga. Apakah karena kopinya murah? Nggak juga, mahal juga. Karena brand.
Nggak juga ternyata. Oke. Ternyata kursi tingginya 46 cm, meja segala macam ergonomik, itu psychological faktornya waktu duduk di sana, itunya dapat. I Itu see. yang orang nggak tahu bahwa itu psychological factor. Oke. Gitu. Ini kursinya lebih enak daripada di Starbucks sekarang. Nah, ini pasti ada yang lebih, that's why ini lebih mahal gitu. Oke. Nah, jadi kemudian waktu lanjutannya nggak bisa milih. Jadi criminal mind and forensic investigator itu nggak bisa milih. Jadi kita harus masuk ke state penitentiary, ke penjara kelas kakap, kita interview orang 1, 2, begitu orang ke 100 saya tahu ini pedofil nih. Karena kan terbaca gitu ya, terbaca. Terus harus ngambil short course untuk semacam disertasi, bukan doktoral gitu ya. Akhirnya dapat namanya sebuah yang ditunggu memang namanya state sponsor terrorism, disertasi saya. Nah, pulang tahun 91 itu barulah ketemu siapa sponsornya, yang ngamuk-ngamuk Pak Jenderal ini. Siapa yang bayarin ini orang. Jadi yang nyepalain lo, ini pasti mau ngintelin gua katanya gitu. Wow. Jadi di hari itu saya ikatan dinasnya harus dicopot. Jadi tidak harus membayar kewajiban. Akhirnya kita dekat dengan Shadow, itulah sejarahnya. Oke. Gitu. Jadi tidak. Berapa lama lo di SF? Almost 7 years, almost 6 something. Sampai S2? Sampai S2. Sampai tadi bukan doktoral, itu kayak short course 6 bulan, tapi sekolahnya untuk disertasi karena memang harus mengambil itu. Oke. Terus balik ikatan dinas langsung dicopot? 10 tahun harusnya. Hari itu dia langsung dicopot karena tugasnya kan nginteli Pak Beni atau Pak Harto kan. Dia bilang yang state sponsor terorisme itu gini. State sponsor terorisme ini gini. Dulu ada tahun 89 terkenal namanya Laurent Kabila. Laurent Kabila adalah rebel Kongo. Gue pernah ke sana tuh. Masih. Jadi yang dia mencari state sponsor. Gue kedua-duanya. Really? Democratic Republic sama Republic. Jadi Brazzaville sama Kinshasa. Betul. Nah, di tahun 89 itu dia minta state sponsor. Akhirnya Kanada yang sponsori Kabila dengan syarat seluruh kobaltnya diambil Kanada sampai akhir zaman. Ya, itu state sponsor. Jadi Kanada look like negara yang bersih, baik. Penjajah sebelumnya itu kan Belgia dan Prancis untuk dua negara itu. Sejarah Prancis itulah membuat Kanada merdekanya dia tahun 91, terus menjadi Laurent Désiré Kabila presiden pertama. Jadi Kanada itu state sponsor terorisme sebenarnya. Nah, sekarang ini banyak state sponsor. Jadi dulu ada Libya, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ini adalah terorisme tertinggi karena state sponsor. Derajatnya gitu ya. Tunggu dulu. Rewind. Oke. Ini lu dari kecil emang suka beginian atau begitu lu mendarat di SF aja lu dijorokin ke sini terus tiba-tiba? Jadi I don't like the shit sebenarnya. Doyan sama sekali. Tapi karena CM-nya, cita-cita mulianya kan ke Amerika. I see. Udah itu aja. Apapun itu. Jadi di sana itu sebenarnya painful juga gitu atas pelajarannya. Jadi tidak passionate. Tapi kita harus appreciate sama yang membayar. Jadi karena itu negara sampai sekarang kalau negara minta, negara calling, by all means, pro bono nggak dibayar, saya masuk. Misalnya kayak di peristiwa Sampit, Dayak sama Madura itu konflik horizontal pertama. Indonesia nggak ngerti, minta sebuah yayasan, terus yayasan minta UNICEF karena nama kita adalah termasuk yang mereka tahu, kita bantu Sampit gitu ya. 3 bulan di sana, biaya 600 juta, total 675. Kita tekor, bantu negara tuh selalu tekor gitu. Terus peristiwa tsunami Aceh. 26. Tunggu dulu yang ke Thailand dulu, apa yang pesawat itu. Nah, itu cerita. Itu tadi mau cerita, gue potong. Kita cerita. Jadi kita di tahun suatu hari Garuda dibajak Woyla gitu. Kapal itu ke arah Don Muang. Waktu dulu Pak Yoga kalau nggak salah nelpon Menteri Pertahanannya di Thailand, minta masuk pasukan ke Thailand, tapi full namanya battle suit. Jadi di dalam peraturan internasional masuk ke sebuah negara tuh nggak boleh full battle suit. Itu artinya penaklukan. Harus pakai sipil. Harus pakai sipil atau baju dinas, tapi bukan battle suit. Begitu ditelepon, kan nggak mungkin kita tidak pakai battle suit. Jadi minta izin, Thailand bilang, nggak apa-apa. Jadi waktu Kopassus datang itu full battle suit.
itu penaklukan harusnya. Kalau kita nggak dianggap kakak oleh Thailand, nggak mungkin itu diizinkan. Oke, mendarat, 6 jam kemudian, 12 jam kemudian selesai sejarah. Sehingga Kopassus. Lu ikut ke Thailand? Oh enggak. Itu hanya mau menceritakan bahwa itu adalah negara bertindak dengan tepat. Siap. Kenapa waktu itu kita di-appreciate oleh Thailand? Nah, kita lihat sejarahnya ternyata Pak Harto melakukan strategi. Dia membuat Aceh ASEAN Fertilizer, di mana 40% pupuknya itu dikasih Thailand sama Vietnam. Sehingga kalau ada shit happen di Indonesia, misalnya musim kemarau, kering, segala macam, Thailand sama Vietnam ngirim beras tanpa dibayar. Dan kita jadi kakak. Barter. Kakak, jadi kakak. Sewaktu peristiwa sandera di Indonesia, kebetulan gua masih di Kemhan, kita melakukan operasi untuk menolong 10 sandera di selatan, di Marawi. Bintang 2 loh dari Indonesia, Maijen, Kopassus, operasi. Tahu nggak diterima sama Filipina siapa? Mayor. Wow. Saya bilang, gila loh, nggak dihargai Indonesia. Nggak tahu nih, kayaknya pemerintah sekarang nggak ngerti cara mengelola negara ini. Maaf, ini bukan, saya cuma bilang betapa dulu penuh dengan desain, penuh dengan itu sekarang. Mungkin emailnya salah kali. Mungkin ya. Ini atau jenderalnya hilang ke mayor, ya udah sana terimanya mayor gitu. Tapi nih, gue mau metik sesuatu nih. Lo tuh nggak pernah ada cita-cita mau belajar mengenai criminal minds, kayak terorisme atau apa, tapi yang membentuk perjalanan lo selama ini sebetulnya nurture, bukan nature. Nurture, agree. Iya kan? Agree. Ibarat kata kalau kemarin lo ketemu orang yang nyodok lo ke pojok untuk belajar mengenai kehutanan, lo mungkin pakar kehutanan sekarang. Mungkin jadi orang hutan gua. Iya kan? Nah, sejauh mana lo mengatribusikan nurture ke kegagalan ataupun kesuksesan lo? Kayaknya man-made. Sukses itu man-made. Banyak ya? Nurture banget. So you're not born to be a leader, but you learn to be a leader. Setuju. Oke. Terpaksa malah. Iya. Karena self defense kan. Iya. Kita harus appreciate negara sudah bayar. Walaupun berat, tapi karena kepaksa itu kan reputation. Iya. Kan keunggulan kata Socrates tidak ada. Yang adanya reputation. Iya. Jadi once kita repeat ya kita unggul juga gitu. Walaupun kepaksa. Nah, kalau umpamanya lo dulu sekolah yang ngajarin lo untuk lebih ke sayap kiri, mungkin nggak sih lo berontak untuk mengsentralisasikan diri atau menyayapkan kanan diri? Menurut gua. Ini dari batin aja, gue pengen tahu. Menurut gua, people doesn't change. Okay. Sekali gua ngelihat barat, gua akan barat sampai mati. Cuman begitu wisdom gua ada, perspektif gua melebar aja. Tapi gua nggak mungkin ke timur. Gitu. Oke. Artinya ada beberapa hal di mana lo terpengaruh oleh lingkungan, betul. Tapi ada beberapa hal yang harus yang consciousness, kayaknya fix gitu ya, betul. Baku lah ya. Betul. Oke. Apa hal-hal yang baku di diri lo? Lo mau ditaruh di hutan kek, mau di laut kek, mau di San Francisco atau di mana yang nggak berubah dari kecil sampai sekarang? Gua tuh cinta Indonesia. Oke. Jadi kayaknya... Lo nggak perlu ngomong begitu loh, hanya karena lo di show ini. No. Itu confirm. Oke, gue juga cinta banget sama Indonesia. Itu. Okay. Jadi, nggak pernah lelah mencintai Indonesia, walaupun pemerintah yang sekarang ini megelin hati gitu ya. Oke. Kita doakan yang terbaik. Terus, karena ada yang menarik di Indonesia itu, jadi salah satu blessing gua di dalam berdoa atau bersyukur itu adalah dilahirkan di Indonesia. Itu yang nggak akan pernah berubah. Oke. Gitu. Apa alasannya? Kenapa lu ngerasa blessed dilahirkan di Indonesia? Bukan di Singapura, bukan di Norway, bukan di Amerika atau di New Zealand. Menarik ini. Jadi gua dilahirkan di Indonesia di sebuah keluarga kecil yang dari sisi bapak gitu ya, yang kami terlahir sebagai turunan pandai besi, jadi udah turun temurun gitu. Nah, selalu ada cerita sebelum tidur, ini folklore kali ya, cerita sebelum tidur bahwa dulu ada pesan dari
mbah-mbah kita Siap. bahwa pada saat penjajahan masuk itu bukan mau ngambil spice atau rempah, tetapi mau ngambil budaya logam, kata dia gitu. Saya bilang, oh ya, gitu. Ini dari kecil dengan bahasa Jawa gitu. Budaya logam. Budaya logam Nusantara tuh tertinggi di dunia. Untuk membuktikan misalnya dengan alat musik. Tertinggi itu kan sudah teknologi terus musik kan, budaya kan tertinggi. Jadi Eropa alat musiknya terbuat dari apa? Kayu, senar gitu kan, senar, biola gitu kan. Gitu. Ke Timur Tengah alat musiknya terbuat dari apa? kayu juga. Ada kulit. Iya, ada kulit. Benar. Ke mana? Cina. Cina, kayu, senar, ada besi juga, seruling, bambu. Ya. Tapi ada nggak yang sejak 1000 tahun yang lalu musiknya gamelan, gong, dan segala macam? Itu budaya logam kita tinggi sekali. Oh iya. Itu budaya logam. Nah, budaya logam yang tinggi tadi itu akan diambil oleh penjajah. Itu. Nah, karena itu Sunan Bonang menyatakan sebuah dua perintah. Perintah itu sangat terkenal sekali namanya apati geni, perintah mematikan api. Ya. Begitu budaya api mati, maka budaya logam kita tenggelam. Ya. Perintahnya menarik. Nanti tinitah sabdo sumuruping geni, perintah menyalakan api, itu 17 turunan setelah Bonang. Wow. It happen sekarang turunan ke-17. Oh ya? Ngitungnya dari kapan tuh? Dari Sunan Bonang. Terus aja turunan 17 anak itu. turun, oke. Tujuan bisa dari Sunan Muria. Pokoknya dari para Sunan diturunin itu sekarang 17. Ya. Karena itu waktu Sunan Bonang tuh abad ke-14 atau 15? 14. Oke. 14 sekian gitu ya. Nah, itu turun. Sekarang 17. Jadi Ya. dari dulu kita dibilang, ini masa jaya-jaya yang kita lagi nih. Sumuruping geni, perintah nyalain api sudah mulai dinyalain. Itu kan sanepo, sebenarnya itu kan kiasan kan. Ini jadi membuat kita jadi, oh iya nih, gitu bangsa besar. Membuktikan bangsa besar itu, kita tahu bahwa bumi ini muter. Udah berapa miliar tahun, bener nggak? 4,5 miliar. Kecuali yang percaya flat earth, bener nggak? Iya. Ya, kita kan bukan percaya flat earth, bener nggak? Iya. Kita bumi muter. Kalau kita ada bola plastik, kita kasih glitter, terus kita puter, maka hukum alam akan muter di tengah itu. Ya. Jadi dalam putaran sekian lama itu membuat seluruh mineral itu ada di muka bumi Indonesia karena panjangnya khatulistiwa kita. Ya. Jadi kita sudah tahu bahwa kalau dulu ada tabel periodik tuh, yang hari libur nanti kita rebus kubis Prancis, ingat nggak? Lu pada lupa semua. Besok minggu cari sebagainya. Itu ada, itu semua ada di Indonesia. I hated chemistry. Tapi that's part of science. Jadi kita. I love science, but I hated chemistry. Oh gitu ya. Nah, kebetulan itu yang paling tinggi. Harusnya gue masuknya bukan sosial loh, harusnya. Itu bawah sadar itu ya, karena running on the family. Tapi nilai sekolah sih jelek gitu. Anyway, terus jadi kita mengerti bahwa di dalam nikel Indonesia misalnya beda dengan nikel di seluruh dunia. Nikel kita itu mengandung Li, karena itu disebutnya nikel laterite. Tapi yang dibayar hanya nikel, Li-nya nggak dibayar gitu ya. Nah, dikasih CO, dikasih kobalt, itu menjadi baterai. Gregetan nggak? Kenapa dibuatnya mesti ke Cina? Kenapa di sini cuma ini dan lain sebagainya? Tapi udah mulai kan, penambahan nilai udah mulai. Agree. Nah itu yang membuat kita bilang, oh jadi ini kita mungkin mau capture semaksimal mungkin. Ini mungkin sumuruping geni. Iya. Gitu. Itu kode. Jadi saya exciting gitu sekarang ini gitu. Oke. Tanda-tanda ya. Tanda-tanda gitu. Oke. Tadi siang gue ngobrol lama sama Prof. Emil Salim. Dia juga agak-agak nyerempet ke omongan-omongan lo mengenai sejarah kita gimana. Dan sedikit menyinggung ahli matematika atau ilmuwan namanya Al-Khwarizmi. Oke. Itu dia lahir tahun 790 sampai tahun 850 lah. Tapi dia tuh yang menginspirasi prakarsa-prakarsa yang luar biasa. Aljabar, matematika, terus astronomi, navigasi yang begitu peralihan waktu Baghdad di abad 13 diserang oleh Mongol. Hilanglah ilmu-ilmu kita. Ya kan? Sebetulnya pertanyaan gue ini mengenai lu menyentuh mengenai kelogaman, sedikit mengenai sains, ya kan? Gue ngelihat di Indonesia nih agak terlalu banyak orang-orang merangkul social science, kurang merangkul empirical science. Agree. Ya kan? Agree. Kita sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kalau kita anggaplah mengacu ke apa yang disemangatkan oleh Al-Khwarizmi,
di abad ke-8, 9, seterusnya sampai abad ke-13. Kenapa nggak diulang sih? Ya kan? Rangkulan-rangkulan science atau empirical science. STEM sekarang namanya kan, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Betul, Nah, betul. supaya kita bisa lebih meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan Bangsa yang penambahan besar, nilai. bangsa besar pasti teknologi, go-nya. Goes teknologi. Iya. Bener nggak? Iya. Apa nama Indonesia sekarang? Kalau menurut gue sih sekarang agak-agak masih ketinggalan. Kalau kita lihat dari sisi pendidikan, terus penguasaan teknologi dan segalanya. Tapi gue sih optimis. Kalau kita benar-benar tekuni, dalemi. Tapi buku itu sedikit loh. Lu hobi baca. Ya. Ya. Pilihan itu tuh nggak banyak loh. Ya. Pilihan apa? Pilihan membaca buku-buku teknologi sains tuh nggak sebanyak buku yang Iya, benar. social science lah. Atau mungkin ekonomi. Nggak juga. Really? Tapi kalau mau tidur lebih gampang baca buku sains daripada buku social science. Karena ngantuk. Iya kan? Gua rasa itu yang sistemik. Iya. Kendala sistemik. Kenapa orang tuh nggak mau baca, dan kalaupun suruh baca juga nggak mau baca buku sains. Lebih baik baca buku cerita. Iya. Atau baca buku social science. Karena narasinya lebih enak. Exactly. You're one of the more popular narrators di Indonesia. Lu videonya udah ratusan. Gue selalu ngelihat Indonesia nih narasinya keren banget, tapi naratornya kurang. Oh, oke. Nah, narasinya keren. Nah, naratornya kurang. Kurang bullshitter. Ya, bullshitter yang bisa nge-backup bullshitnya. Oke. Ya kan? Oke, that's good. Nah, ini gua That's a mau good ramu statement. nih. That's a good statement. Gue mau ramu kepentingan kita untuk mengedepankan ilmu alam sama kepentingan kita untuk membuahkan narator sebanyak mungkin. Gue pengen tahu pandangan lu gimana sih mengenai hal-hal seperti itu. Ada 2 orang yang saat ini menjadi acuan gue karena kan gue hobinya baca, as you know, gue hobi baca. Jadi buku di bawah bendera revolusinya Pak Karno itu waktu gue baca itu benar-benar kayak dia menulis itu benar-benar kayak novel cara Pak Karno menulis. Jadi kita langsung larut gitu, dia masuk, dia ngelihat cewek ini keangkat 1, kita terima walaupun cuma ini loh belahan. Tapi dia tulis di buku seperti bukunya Hitler, Mein Kampf, Perjuanganku. Terus di zaman modern ini, gua nggak bisa tidak mencintai orang ini yang namanya Obama. Gila speech-nya. Ya, top. Dia bisa akhirnya gue belajar bahwa ini bukan ilmu baru, tapi gue ambil sendiri karena latar belakang applied psychology itu, bisa gue tarik sini, bisa gue tarik sini. Jadi kelebihan 2 orang ini, versi gue adalah mereka adalah imajinatif naratif. Jadi waktu dia melakukan narasi, orang berimajinasi. Jadi theater of mind-nya main. Gitu, theater of mind. Jadi banyak orang yang bernarasi, misalnya, maaf ya, sholat Jumat gue denger Ustadz ngomong, begitu ditanya, bini gue, tadi ceramahnya apa? Nah, itu dia. Karena narasi saja, tidak berimajinasi kitanya gitu ya. Betul. Nah, Obama termasuk orang yang gue idol gitu ya. Jadi hampir setiap 2 malam sekali gue cari the last speech of Obama. Ini Obama ngomong dan gue adore gitu ya. Jadi gue pengen belajar dari dia jauh. Dan Pak Karno juga video-video kan sekarang kita untung ada video gitu ya. Jadi kalau ditanya tadi narasinya, gue bener-bener pengen, mungkin gue kalau diperkenankan adalah menjadi imajinatif narator untuk kepentingan mempromosikan lu udah cukup Indonesia. efektif lu, karena lu kalau tiap cerita, muka lu nggak ada kan di video. Oh iya, karena Itu kan jelek muka gue, jadi kan gue malu. Tanpa muka lu aja, lu udah bisa memicu orang, memprovokasi orang untuk berimajinasi. Asik, Ya kan? oke. Itu kalau menurut gue mencerdaskan. Asik. Ya kan? Supaya orang bisa stretch the imagination. Betul. Tapi gue mau rewind dikit deh, balik ke Obama. Being the devil's advocate, ya. Siapa nih? Banyak kritikan mengenai Obama adalah pidato tuh nggak menjawab segalanya. Agree. Ya kan? Ujung-ujungnya lo harus bisa korelasikan ke aksi. Nah, dia termasuk yang mana nih? Kalau menurut gue, banyak yang tetap ngeritik dia. Dia mungkin pidatonya oke banget. Tapi banyak hal-hal yang dia bisa lakukan tidak dilakukan selama 8 tahun. Good. Oke? Agree. Kalau gue sih mungkin agak-agak bisa berdebat
di topik itu ya. Tapi salah satu yang dikritik oleh banyak orang, khususnya yang di sayap kanan, adalah mungkin dia menggelembungkan defisit. Tapi kalau gue lihat, Republik pasca Obama lebih menggelembungkan defisit. Ya, waktu itu kan dia menggelembungkan defisit karena pencetakan uang atau quantitative easing 2009 ke atas. Ya karena shit happen kan 2008-nya. Iya. Dan yang kedua mungkin dia, ini bukan dari sayap kanan tapi dari beberapa sumber atau sudut, dia mungkin kurang mengeluarkan regulatory oversight yang ketat terhadap sektor perbankan. Setelah dia lakukan rekapitalisasi, dia kurang ketat supervisinya dan segalanya. Dia sehingga bukan terjadilah betul. pemborosan, kesembronoan di Wall Street, di mana Wall Street nggak ketemu dengan Main Street. Setuju. Iya kan? Setuju. Ya, kalau Dan menurut yang gua, parah menurut gua, Obama adalah sewaktu dia Obamacare itu membuat pharmaceutical menjadi ya jadi kalau sekarang di belakangnya COVID adalah pharmaceutical yang sakit hati, kita nggak heran gitu. Dia terlalu darling kan waktu itu. Sementara Trump saat ini menebas itu semua kan gitu. Ya gue bilang wah ini dia take a side ini di bernegaranya gitu kan. Betul. Harusnya bernegara kan nggak ada take a side ya, nggak ada. Ya IPO, Lexus, Bud Hankam ya udah rata. Jangan satu yang lebih gitu. Dia waktu itu melakukan itu. Anyway, tapi yang saya pikir adalah kita belajar banyak. Kita ambilnya bagus-bagusnya aja. Tapi gue pengen balik ke lo nih. Oke. Lo tuh sebetulnya cukup bisa menjadi imaginative narrator, ya kan? Tapi gimana supaya Indonesia tuh bisa memass produce narator-narator? Karena yang bikin gue sebel tuh kalau kita keluar negeri, orang tuh lebih seneng ngobrol mengenai India, Tiongkok, ya kan? Kalau India gue paham lah karena mereka jago ngecap, ya kan? Dan they like to argue for the sake of arguing, bukan for the sake of the substance. Iya, betul. Ya kan? Kalau China, ya karena mereka produsen, they're the factory of the world, ya inevitably mereka harus diperbincangkan. Negara kecil, Singapura, yang populasinya cuma 5,5 juta, itu jadi topik pembicaraan. Bahkan bisa menyinarkan soft power yang jauh lebih banyak daripada kita. Padahal kita gila loh, 270 juta, third biggest democracy, fourth most populous country. Kurang narator kan? Gimana supaya ada 100 narator? Dia bisa ngajar di sekolah yang keren di Eropa, di Jepang, di Tiongkok, Australia, Amerika. Dia bisa menemukan sesuatu yang keren banget, yang bisa diperbincangkan oleh dunia. Tanpa mengurangi rasa hormat ke bangsa Indonesia. Budaya Indonesia itu budaya pitutur. Bertutur. Bukan budaya baca. Jadi bagaimana membuat budaya kita baca, dan pada saat baca dia ininya main kan. Nah, kita harus mempromosikan membaca, tapi dari yang sederhana dulu. Jadi kebiasaan misalnya, all presiden Amerika, atau first lady-nya selalu datang ke TK-TK bacain. Nah, apa kita harus buat gerakan Indonesia membaca kali ya? Dan itu tidak harus ada kita karena sekarang by YouTube kita bisa menyebarkan virus itu gitu. Baca. Yang kedua adalah bahkan lu bisa ke Blinkist, udah dengerin aja berapa menit. Dan yang kurang saat ini adalah buku-buku bagus. Jadi ada yang pernah bilang orang Indonesia nggak suka baca. No. Buku bagusnya nggak ada. Begitu ada buku bagus, orang kita baca juga kok. Gue kurang sependapat. Really? Gue kalau ke toko buku tuh gue nggak nyari topik yang gue suka. Nyari yang apa jadi? Random. Iya. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nih? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Rasanya bahasa Indonesia ada yang. Ya kalau bahasa Indonesia mungkin agak-agak bias ke sejarah. Kalau gue beli buku, ya kan? Tapi kalau bahasa Inggris gue ke toko buku gue random aja begitu. Kalau bahasa Inggris itu mengenai physics kayak, mengenai sociology atau mengenai apa itu gue baca. This is interesting. Kita sama-sama penggila baca. Kalau kita datang ke toko buku, anggap toko buku yang ada di Indonesia begitu baca, kita suruh nyari sendiri referensinya. Tapi kalau kita di Times atau di Singapura deh, itu langganan. Begitu datang, bosman datang, dia udah tahu. 2 ang awal. I need a geopolitics book. Okay. Have you read this Fire about Trump
dia become narcissism dan lain sebagainya. Oke. Apa isinya? Dia cerita. Terus kalau gue baca ini di toko bukunya di toko bukunya dia mereferensikan. Wow. Jadi kita kalau di Indonesia nyari Gua nggak buku. pernah digituin. Oke. I mean, you're getting better service than I do. Jadi kalau ke sana kita nyari knowledge. Oke. Kalau ke Indonesia kita nyari buku. Yeah. Dia bilang, lu udah baca Asian Water nggak? This is how China become strong karena menguasai water, katanya. Tell me isinya. Dia cerita gini. Oke, I buy this book. Ngerti nggak maksudnya? Jadi yang penjaga bukunya itu dia baca bukunya dan kita dikasih knowledge. Yeah. Jadi menurut saya kalau itu terjadi di semua toko buku, ada referensinya, kita tahu apa yang kita cari. Yeah. Jadi bukan nyari buku, kita nyari knowledge. Ada enablernya ya di toko. Agree. Itu yang makanya kita datang. Tapi lu kalau ngomong begini ya itu manifestasi dari kemalasan kita juga. Kita harus diprovokasi seperti itu. Agree. Iya juga. Iya kan? Kan? Iya. Jadi itu kalau menurut gue lebih sistemik. Itu di-spoil sih sebenarnya kitanya. Kan? Dan diarahkan, di leading untuk dibaca gitu. Iya. Nah, how do we fix that? Harus di-enable dulu, baru nanti lama-kelamaan enablernya ditarik supaya mereka secara innate mau datang sendiri ke toko buku atau ke Amazon atau kemana, mesen. Kan kita kalau naik sepeda roda 4 jadi roda 2, kita harus begitu dulu. Paham. Begitu. Menurutku ya harus di-guide. Karena nature itu sedikit orang dibentuk dengan kebanyakan nurture. Oke, lu suka baca buku geopolitik. Sekarang kan, atau akhir-akhir ini kan, yang rame ini kan decoupling kan, antara Tiongkok dengan Amerika. Ya. Beberapa waktu yang lalu, Konsulat Jenderal Tiongkok di Houston ditutup, ya kan? Hari ini harus keluar. Iya. Nah, ini dampak ke Indonesia gimana nih? Riak-riak antara Amerika dengan Tiongkok. Inilah Endgame. Memang kayak ini apalagi nanti gue bermasalah nanti gitu ya. Saya bilang sahabat saya Pak Dahlan Iskan, saya bilang, Pak izin Pak, Bapak punya kekuatan udara nih kenceng Pak. Boleh nggak saya